Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Yayasan Bina Islam Qudusiyah Pengen Direksi Masjid Hasan. Yang terhormat teman-teman dari media, mulai dari media cetak elektronik maupun radio yang saya hormati, dari tahun lalu sampai hari ini, dan alhamdulillah perjalanan ini walaupun penuh dengan perjuangan yang sangat keras dan melelahkan, dan alhamdulillah masih ada tugas besar, tugas berat yang akan kami laksanakan dalam rangka mensukseskan satu abad usia ini, terutama untuk acara puncak, yaitu yang akan kita mulai tanggal 1 Agustus sampai tanggal 7, dan insya Allah seluruh kegiatan ini sudah kami agendakan dengan berbagai macam persiapan-persiapannya. Nah, oleh karena itu dalam rangka menghantarkan konferensi pers pada siang hari ini dengan kawan-kawan, kami mohon sambutan dan terima kasih. Jadi mungkin secara formal ini adalah konferensi pers yang kedua ini. Dulu kita laksanakan pada bulan April, dan akan ada acara. Jadi mungkin ini satu peringatan yang durasinya cukup panjang. Kebetulan banyak terpisah dengan bulan Ramadan dan segala macam. Jadi alhamdulillah sampai dengan saat ini sudah cukup lumayan banyak yang kita laksanakan kegiatan itu. Bahkan di luar yang tertulis ini pun masih ada tambahan lagi, nanti malam juga ada daurah, atau mungkin dalam bahasa Arabnya adalah rodshow. Rodshow ini coro-coro nih daurah kan gitu ya. Jadi nanti malam di Najaib yang insya Allah juga akan dihadiri oleh Bapak Haji Mufis mantan Gubernur Jawa Tengah, insya Allah nanti malam. Jadi tema besar yang diangkat ini adalah hanya mengingatkan saja, di sini sudah tertulis, membumikan kerucikan untuk kemandirian bangsa. Jadi sebenarnya kita mencoba merunut. Jadi kita kalau berbicara Kudus tidak bisa lepas dari Basnan Kudus. Yang kita yakini bahwa diawali dengan pendirian masjid dan juga menaranya ini pada tanggal 19 Rajab tahun 95 Hijriah, atau konversi yang dalam tahun miladi itu adalah tanggal 23 Agustus tahun 1549. Nah, kemudian pada awal abad 1920 ini muncullah salah satu tokoh dan cukup fenomenal yang merupakan keturunan dari Basnan Kudus, yakni Mbah Asnawi, Kiai Haji Pratin Asnawi. Nah, Mbah Asnawi ini itulah yang jelas menyatakan ini adalah mendirikan madrasah Qudusiyah ini. Ya, ternyata didirikan pada tahun 1337 Hijriah yang saat ini sudah berusia 1 abad. Perlu diketahui, 1 abad hitungan ini berbeda dengan 1 abad hitungan tahun miladiah. Fi kulli mi'atin khalaf. Setiap 100 tahun itu ada selisih 3 tahun.
Jadi kalau mungkin tepatnya saat ini baru 97 kalau hitungan miladiah. Tapi kita mengingat kembali para penyesuaian dulu itu boleh dikatakan tidak pernah menggunakan patokan kalender Hijriah. Kenapa kalender miladiah? Justru yang jadi utama. Nah, bahkan yang sering saya sampaikan di lingkungan kampus ini juga banyak yang kemudian lupa. Banyak pengurus, banyak tokoh ketika konit tahun lahir itu kapan 1926 ini kan konyol. Padahal mestinya 1344. Bisa lebih enak diingat ini 1344. Ya, jadi kalau kita ini 1337, yang berarti ini 7 tahun sebelum lahirnya NU, ini sudah lahir masa Asia. Nah, yang menarik itu adalah bahwa Mbah Asnawi sepulang dari Tanah Suci sana, kata beliau, mungkin kalau dulu istilah orang kuno itu naun itu mungkin bertahun-tahun, tapi itu naun itu pulang itu tidak mendirikan pesantren dulu, tapi justru beliau ini mendirikan madrasah terlebih dahulu. Nah, nanti ini ada satu ruang dalam bahasa saat itu, nanti ini ada istilah jagung kemuliaan ini mencoba menguak apa sih peran dan kiprah Mbah Asnawi dan sosoknya kayak apa. Nah, kemudian kita ingin mencoba merunut menyambut benang merah gitu. Nah, karena kita ini tidak bisa lepas dari Mbah Asnawi dan Mbah Asnawi juga tidak lepas dari Mbah Sunan Kudus, nah kita mencoba merunut lagi, menyambungkan lagi. Nah, di sini yang menjadi tema dasar kita adalah membungkam Gus Jikang demi pendidikan bangsa ini. Karena apa? Itulah barangkali menjadi 3 hal yang menjadi ikon ya. Yang pertama, bagus perilaku dan juga penampilan. Kalau yang dulu Mas Baik memulai di halaman Sora Merdeka yang di Mulia itu ada istilah militer kan, sering membuat satu ungkapan itu demikian. Orang Kudus itu lebih senang menjadi kepala semut dibanding buntut gajah. Hari mandirinya itu bablasan. Jadi mandiri ini juga perlu kita luruskan, karena ini hal semacam ini yang saya kira. Maka kalau dilihat dari acara ini tidak lepas dari 3 hal tadi. Ya, maka nanti detailnya nanti Aisyah dan Pak Jalil yang lebih detail ini untuk menyampaikan rangkaian acara itu. Nah, kami selaku pengurus Yayasan Pendidikan Islam Khususnya ini, ya, kami memohonlah bantuan pada semua pihak, ya, semua elemen, semua stakeholder yang ada untuk mensukseskan ini. Ini merupakan kiprah kita demi kecintaan kita kepada kota atau daerah atau apapun negeri Kudus yang kita cintai ini. Nah, harapan kami demikian ke depan ini Kudus ini orang lali roton sebagai wong Kudus sehingga bicara begitu. Nah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Memang lebih sepuh, tapi sama-sama naon ya, Israel naon di sana. Sebagai bukti kebetulan murid apa? Orang-orang sejarah orang murid kok wani ngerabini rondone guru itu gak ada. Nah, Mbah Asnawi ini itu menikahi Mbah Hamdana yang notabene adalah janda dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Ini runutnya panjang sekali. Termasuk antara lain kalau kejadian di negara itu tidak ini, yang aslinya tidak ada atillah atau berulgarin, enggak. Ya Amri Syafi'i min Abali
Salatin Taslim itu di teksnya asli begitu, tapi kalau colong-colongnya Akhirillahumma turbatul aliyah bi'arfin syadiyin min abdul salamin wa sholat. Kenapa demikian? Karena ini ada sajak. Sajak itu pesanan bunyi akhirnya. Ya pada sajak puisi, pada baik. Semua ini dan itu upaya siapa? Itu bahasa Arab berjaya Syekh Nawawi Al-Albani. Kenapa benar di sini? Maklum saja, jadinya diambil oleh orang ini. Jadi kalau ditarik itu antara sini dengan mana dan banyaklah nyambungannya. Bahkan kalau tahu termasuk Pak Said Abdul Qadir ini juga punya traksi. Nah itu kaitannya dengan Mbak Kamal Hambali. Mbak Kamal Hambali ini juga telah dari bahasa Kudus, cuma jalurnya agak berbeda dengan Mbak Sekali. Tapi dua itulah dua tokoh yang luar biasa pada zamannya itu. Kerjasama pada Mbak Sekali lebih ke fakihannya, kalau Mbak Kamal dia lebih menonjol ke arsitekturalnya gitu. Ya arsitektur yang semojo kurang menjadi prototipe sudah muncul tengah ono ubaya ono kumpani itu adalah karya dari Mbak Kamal Hambali. Mbak Kamal Hambali kayaknya dia itu pas saya agak sial, jadi nyambung semua sebenarnya. Ya itulah barangkali sekedar pro yang akan disampaikan nanti tentunya biar Profesor dan Mas Daniel yang akan menceritakan lebih lanjut. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih DJ Haji Hasan. Teman-teman yang saya hormati, jadi acara puncak 1 abad ini nanti insya Allah akan kita mulai dari hari Senin tanggal 1 Agustus opening ceremony. Nanti opening ceremony ini akan dihadiri oleh Deputi Kementerian UMKM dan yang sudah konfirmasi dan jelas adalah Kepala Litbang Kemenak Republik Indonesia Kemenak RI, yaitu Profesor Haji Abdurrahman Maspot PhD juga akan hadir dalam acara grand opening pada hari Senin yang akan datang. Nah, untuk keseluruhan acara, jadi acara 1 abad Qudsiah ini yang sudah kita paparkan dalam agenda kegiatan ini, sebagaimana yang kawan-kawan sudah melihat, membaca, maka banyak acara yang kita gelar tentunya dalam rangka menerjemahkan dan mengimplementasikan dari apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Najib, bahwa tema besar kita adalah memulihkan kebajikan untuk kemanfaatan bangsa. Nah, oleh karena itu keseluruhan acara ini mulai dari ngaji, kemudian dagang, dan di antara acara yang ada nanti juga ada kegiatan-kegiatan yang bersifat pendidikan. Ya, jadi agar kita bisa mewujudkan Gus jika ini terwujud untuk Qudsiah. Nah, acara yang pertama nanti Halakoh Santri Mandiri insya Allah akan kita laksanakan di hotel kita. Kita akan laksanakan siang hari, kemudian dilanjut konsep budaya santri ini jam 1 siang. Ini akan kita laksanakan di panggung utama. Nah, yang perlu saya sampaikan kepada kawan-kawan wartawan, fokus kegiatan kita nanti ada 2. Yang pertama di panggung utama, yaitu di Jalan Gahaya Asnawi atau sebelah utara Banat, sebelah selatan SD Muhammadiyah. Ini untuk lokasi yang pertama, seluruh kegiatan di situ. Lalu yang kedua, kegiatan kita berada di Hotel Duta. Nah, oleh karena itu jadwal yang kawan-kawan sudah punya ini nanti monggo bisa dilihat, dan ketika acara berlangsung kita bisa bertemu dan bisa sharing lebih lanjut untuk masing-masing acara. Kemudian pentas data Qudsiah, yaitu babat Kudus
bersama dengan musik tradisional ini akan kita gelar di panggung Expo juga pada hari Senin malam Selasa. Nah, hari kedua Mubarokib ini sudah kita siapkan pentas-pentas yang nanti akan kita pentaskan kepada dari Al-Mubarok yang untuk anak-anak, kemudian dari Nawakartika, dari MI Banat, kemudian dari MI NU PBS juga akan kita pentaskan dalam acara Mubarokib. Kemudian karena kemarin kita hari Senin yang kita sudah hafal santri, maka hari Selasanya nanti kita deklarasi santri mandiri juga akan kita laksanakan di panggung Expo. Dan malamnya akan kita lanjutkan acara launching Al-Mubarok, karena alhamdulillah Al-Mubarok Qudsiyah ini sampai hari ini kita sudah bisa menghasilkan volume yang ke-11 dan total lagu yang dihasilkan oleh Al-Mubarok ini 100 lagu. Ya sengaja atau tidak, tetapi momen ini ternyata pasti angka 100 yang sudah diwujudkan sebagai karya anak-anak Mubarok untuk satu abad usia. Lalu hari ketiga, yaitu hari Rabu, nanti akan ada kegiatan Basul Masail se-Jawa Madura. Ini nanti akan kita laksanakan di Hotel Gita. Nah, bersamaan dengan kegiatan Basul Masail di Hotel Gita, kita juga di panggung utama ada berbagai macam kegiatan lomba, yaitu lomba mewarnai menara dan lomba gambar menara. Ini semakin menegaskan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Najib bahwa anak-anak santri semakin dikuatkan pengenalan dan pemahaman terhadap Kudus dan Kudus ini ikon yang memang kita miliki adalah menara. Nah, oleh karena itu anak-anak semakin kita dekatkan dengan ikon-ikon, dengan simbol-simbol, dan dua kegiatan yaitu lomba mewarnai dan lomba menggambar ini akan kita berikan materinya adalah mewarnai menara dan menggambar menara Kudus tentunya, bukan menara yang simbol di depan matahari gitu ya. Karena dulu Pak Najib sering bercerita bahwa ada artis dari Jakarta ketika sampai di Kudus, alhamdulillah saya sudah ketemu melihat menara, ternyata dilihat menara yang depan matahari, bukan menara yang asli. Nah, kemudian pada hari ketiga itu karena lagi-lagi kita kembali semakin meneguhkan dan menguatkan sholawat asnawiyah yang memang selama ini orang ada yang mengatakan bahwa sholawat asnawiyah ini baru dikenal di Kudus dan sekitarnya, tetapi sesungguhnya sholawat asnawiyah ini sudah sampai kemana-mana, termasuk di Jawa Timur itu sudah banyak yang melanturkan sholawat asnawiyah. Tetapi harapan kita ketika sholawat asnawiyah ini hanya di sebatas Kudus dan sekitarnya, walaupun memang misalnya sudah sampai di Jawa Timur, tetapi kita ingin agar sholawat asnawiyah ini lebih bermanfaat dalam wilayah dan cakupan yang lebih luas. Nah, oleh karena itu momen satu abad ini kita akan undang Cak Nun dan Kiai Kanjeng dalam rangka mendaulat sholawat asnawiyah sebagai sholawat kebangsaan. Tentunya kawan-kawan kalau nanti melihat teks di dalam sholawat asnawiyah itu ada satu kata yang penting, yaitu aman 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 Indonesia Raya Aman. Mestinya teksnya Indonesia Raya Aman. Nah, kata inilah yang kemudian menjadi satu materi sholawat yang perlu kita lestarikan dan kita kuatkan untuk generasi santri ke depan. Karena bagi kita, bagi kami, bagi kita semua, NKRI adalah harga mati gitu. Sehingga dengan sholawat ini harapan kita semakin meneguhkan generasi muda ke depan bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia ini menjadi harga mati kita. Nah, kemudian yang keempat, hari Kamis ini akan ada konser 100 sholawat. Nah, mungkin kita selama ini sholawat yang kita baca, yang kita kenal ya sholawat Badar, kemudian sholawat berjanji dan sebagainya. Tapi sesungguhnya ada banyak sholawat, bahkan ratusan. Nah, alhamdulillah ini insya Allah untuk hari Kamis nanti kawan-kawan Mubarok akan melakukan konser 100 sholawat
kemudian diselingi dengan gambus santri. Dan bisa sampaikan bahwa gambus santri ini kami ada beberapa alumni yang sudah mempunyai grup gambus, dan ini adalah sumbangan partisipasi dari alumni untuk meramaikan acara puncak 1 abad. Prodi yang selama ini ada adalah IPS, madrasah, tetapi tidak punya prodi agama. Tetapi soal madrasah diniyah ini sudah menjadi karakter dan khas Qudsiah. Oleh karena itu ini tidak diformasikan secara formal menjadi prodi agama, tetapi prodinya IPS. Nah, atas dasar masukan, kemudian kebutuhan dan harapan dari wali santri yang selama ini sebenarnya sudah menunggu, karena ada alumni dari Qudsiah yang karena memang kami ini prodinya yang adalah IPS, sementara si anak kepengen masuk ke kedokteran, walinya juga mendukung, maka akhirnya salah satu yang ditempuh adalah ambil paket C. Nah, sehingga dengan kejar paket C ini ada alumni yang kemudian bisa masuk kedokteran. Nah, ini menjadi bukti bahwa banyak santri kita di samping memang satu sisi ingin belajar agama yang kuat, tapi sisi lain juga ingin kebutuhan untuk prodi IPA melanjutkan ke jurusan-jurusan atau prodi di perguruan tinggi umum yang harus berangkat dari prodi IPA. Akhirnya alhamdulillah, insya Allah hari Jumat nanti kita akan launching untuk pembukaan prodi IPA. Dan insya Allah dalam hal ini nanti akan dihadiri oleh Direktur Madrasah Kemenak RI, yaitu Profesor Nur Falis. Insya Allah ini sedang dalam proses koordinasi terus. Kemudian di panggung utama nanti akan ada kegiatan bulanan santri, sehingga karena ini hari Jumat, santri usia yang biasanya libur, mereka nanti akan masuk dan mengisi kegiatan bulanan santri. Ada tongtek, ada kegiatan balapan karo dan sebagainya sebagai kegiatan dalam meramaikan acara puncak. Kemudian malamnya kita akan adakan parade 1000 terbang. Ini alhamdulillah sudah ada 170 grup perbana kelompok penerbang yang siap hadir meramaikan parade 1000 terbang. Sehingga hari Jumat malam 1 ini nanti parade 1000 terbang di lokasi panggung utama akan kita ramaikan dengan berbagai macam lagu yang dikomandani oleh Al-Mubarok. Nah, Sabtunya laga 1 abad ini berbagai macam kegiatan lomba, yaitu ada badminton, ada tenis meja, kemudian ada kaligrafi. Ini akan dilaksanakan di panggung utama dan di gedung Madrasah Sanawiyah Qudsiah. Bersamaan dengan itu, malamnya nanti akan kita laksanakan pengajian akbar dengan tema meneladani kearifan Kiai Haji Raden Asnawi bersama dengan Gusmus. Nah, terakhir hari Ahad itu nanti kita akan closing ceremony, dan kegiatan closing ceremony ini nanti akan kita laksanakan di panggung utama dan akan kita sajikan hiburan musik religi. Lagi-lagi juga partisipasi dan sumbangan dari kawan-kawan alumni. Nah, hal yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan bahwa ternyata alhamdulillah momen 1 abad ini kami betul-betul bisa mengumpulkan balon pisah seluruh potensi alumni, baik mereka yang di perguruan tinggi, mereka yang di pesantren, mereka yang di usaha, mereka yang di pertanian, mereka yang di musik, mereka yang di seni, dan sebagainya. Nah, hal-hal tambahan yang perlu kami sampaikan bahwa dalam acara puncak ini nanti ketika yang juga perlu saya sampaikan akan ada pameran turos atau kitab-kitab ulama Nusantara, sekaligus juga nanti akan kita launching sanggar kaligrafi dan lukis untuk alumni. Nah, ini sekretariatnya kita sudah ada di Madrasah Qudsiah. Kemudian potensi-potensi yang akan bergabung juga sudah banyak, baik kawan-kawan alumni yang sudah berkiprah di bidang seni di Yogyakarta, di Jakarta, bahkan di Semarang. Nah, juga pada sanggar kaligrafi kita launching sekaligus para alumni dan santri Qudsiah nanti melayani tulisan kaligrafi gratis
kepada masyarakat pengunjung gratis, hanya ada ganti kertasnya gitu ya Mas Rizal. Kertasnya ganti entah 2.000 beberapa, tapi nulisnya gratis gitu. Nah ini yang nanti monggo kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan wartawan bisa kepada masyarakat bahwa kita melayani itu senyampang alumni dan santri kuat melayani kepada pengunjung untuk memberikan hadiah tulisan kaligrafi dari santri Qudsiah. Dan yang tadi mungkin belum disampaikan oleh Pak Kiai Najib adalah Qudsiah dalam rentang 1 tahun ini sedang menyiapkan untuk pembukaan Madrasah Qudsiah Putri. Karena kita untuk Qudsiah yang khas putra ini jelas karakter kurikulumnya, orientasi kurikulumnya, dan produk alumni dari Qudsiah jelas. Nah sekarang yang masih agak susah adalah romo-romo kiai ini mencari bunyai yang juga mempunyai kualifikasi kitabnya siap. Ini kan baru mau dua. Kalau saya belajar masih lama ya. Jadi ini dalam rangka menganggap ini nanti biar romo-romo kiai bunyainya juga mempunyai kualifikasi seperti yang diharapkan. Nah, memang ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di masyarakat Salon Pemasan. Ini nanti misalnya Qudsiah Putri tidak kemudian bersaing dengan madrasah yang lain? Oh tidak, kita sudah mempunyai customer sendiri. Karena itu tadi ibarat warung, kita hanya ingin memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diharapkan. Nah karena Qudsiah dengan karakter dan kekhasan kurikulumnya selama ini sudah berkiprah dan memberikan pendidikan kepada santri putra. Nah ini insya Allah kita akan menyiapkan untuk memberikan layanan pendidikan kepada santri putri. Sehingga nanti kalau santri putra dan santri putri sudah ada, maka alumni Qudsiah Putri ketemu dengan alumni santri putra menikah, maka kan anak pinanya semakin cepat itu ya. Dan yang ini kan anak pinanya semakin cepat, di samping bisa lintas keluar dari alumni juga bisa menikah, membangun genealogi di internal alumni baik putra maupun putri. Barangkali itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin banyak yang ingin ditambahkan oleh Pak Bahlil, saya persilakan. Membumikan Gusti Gange, yang dibumikan kan Gusti Gange itu pasti, tetapi pesan terdalamnya adalah bagi komunitas Qudsiah, Gusti Gange itu sudah selesai karena ngomong terakhir saudara kita sudah ngomong menjadi santri menara itu kan ya wis, bagi saya kesuksesan karena orang dengan sukarela mengaku menjadi santri menara itu kan alhamdulillah gitu. Karena sekian lama yang mengaku sebagai santri menara kan baru komunitas menara. Alhamdulillah komunitas CPS merapat mengikrarkan diri menjadi santri menara. Kami coba saudara terus teman-teman, muka-muka khusus kita segera merapat menjadi santri menara juga, sehingga semua di bawah payung Sunan Kudus. Itu idealisme kami. Jadi kembali ke semangat awal, tidak ada faksi kono, nggak ada faksi kene, kurang semuanya menjadi santri menara. Itu kesuksesan pertama. Oleh karena itu karena tema besarnya membumikan, teman-teman mohon dipahami, namanya membumikan itu tentu tidak sekedar gagasan, tapi actionnya ideologi itu kemungkinannya hanya dua, di kultur atau di struktur, kan itu. Sehingga kalau masih mau buku itu gak membumikan, itu misi namun kusikan. Nah karena temanya ini membumikan, maka di 23 item ini semuanya action, bentuknya hanya dua, yang satu kultural, yang satu struktural. Makanya mulai konser budaya, sholawatan, gambusan, semuanya kita iyani, bukan dalam rangka apa-apa. Jadi terjemahannya Gusikan ketika dibumikan dalam kultur ya metuni monopoli, bahwa ada yang kurang, ada yang apa-apa ya wis lah. Itu resiko budaya itu tidak ada yang sempurna.
biarlah ini akan berdialektika, nanti ada ya salah itu pasti, sehingga harapan kami yang melakukan kegiatan panjang kayak gini ini bukan hanya sosial. Saya sebenarnya berharap DPS tidak hanya silaturahmi, tetapi juga memang kami untuk action. Gitu, silaturahmi itu kami sudah selesai kemarin gitu. Nah itu satu. Yang kedua, di level struktur ini biar tambah berkah. Ini juga kalau ada teman-teman sing meh ngewangi monggo. Biar tambah berkah. Kudus itu kan Gusikan itu endingnya kan dan di kultur terstruktur, maka biar berkah. Kenapa di opening itu yang kami mintai itu sesungguhnya Pak Menterinya. Pak Menterinya wis iyo, sayangnya beliaunya belum confident. Oh gak ngono Mas, khawatir ketularan Mas Anies Baswedan. Nah, kita sama-sama tahu lah gitu loh. Anies itu orang di dosa, orang di perkara. Nah, dosanya yang mau diarah kuwi kan. Suka atau tidak suka loh ya. Nah, dosanya itu ya mau diarah kuwi. Orang dosanya Pak Najib. Nah, gitu. Sehingga karena Pak Menteri sudah happy sebenarnya. Nah, tetapi karena Pak Menterinya rada trauma dianiskan gitu, maka deputi pengembangan SDM yang dikirim di sini sekaligus melatih di kita. Ya untuk ukuran pondok usia itu kan ya anak kecil bukan siapa-siapa. Terus paling booking kita seminggu full kan harus kira-kira ya ngatasi usia kan. Jadi untuk tamu-tamu kita mohon maaf seminggu itu Sekjen RRI karena pondok jadi sekretaris jenderal Robitul Ma'ahid Islamiyah akan melaunching deklarasi santri mandiri itu yang ditandai ini sih muri rumah lagi. Nah Pak Esan ini dalam last minute bisa kontak Jaya Suprana ngomong yang ditandai penulisan mushaf Al-Quran 30 juz serentak oleh 1000 santri usia. Nulis Quran mulai Bismillah sampai Nal-Sinati Wanas saknalika oleh 1000 santri. Oh iso, selosok itu jadi deklarasi itu nek cara bener deklarasi nek potong tumen kene ora sekedar potong tumpeng, ora maca Quran, nulis Quran sahatame oleh 1000 santri. Ini deklarasi gak main-main untuk kemandirian santri. Dan ini kalau itu tangani pegangan, tetapi yang sukses di pegangan banyak. Yang kerja di Departemen Keuangan itu juga ada. Yang sukses ini dan sebagainya. Dulu kan kalau misalnya di madrasah itu ya alumnya di mode gitu. Tapi faktanya ketika kami keliling ke Jabodetabek, ini mungkin ini karena dokter dan Bekasi itu luar biasa. Tapi sebenarnya bagaimana ini rohnya kok bisa ya, ini bukan jurusan perdagangan, bukan pertanian, tetapi kok juga orientasinya kemandirian santri ini sering. Konferensi persentren yang pertama Pak Najib dengan tegas menyebut Qudsiyah tetap konsisten pada Salafiyah. Oh ya, saya masih ingat karena saya sudah duduk formasi duduknya juga orang seperti ini. Nah itu. Yang kemudian perlu ditandaskan adalah reduksi makna salafiyah itu kita terkontaminasi pemaknaan Belanda, di mana ketika harus disebut salafiyah itu ya ngaji ning godaan ora ngerti kono kene kumel ora pengalaman konotasi maknanya kan menjadi seperti itu. Nah itu yang kita dekonstruksi. Kita buktikan bahwa artikulasi ekspresi salafiyah itu kita merujuk pada generasi awal. Kanjeng Nabi kuwi ora tahu mulang bisnis, tetapi bahwa sejarah peradaban Islam itu menjajah Eropa 1300 tahun, spiritnya adalah spirit agama. Nah itu yang mau kita tunjukkan. Qudsiyah itu spiritnya salaf,
tetapi artikulasinya mereka menjadi mandiri di semua bidang, termasuk semoga tidak ada yang mengkritisi nanti, karena saya sudah diprotes di luar sana, mengapa sejak rangkaian pertama sampai terakhir tidak ada politik masuk ke sini. Nah, Mas, itu ya. Secara internal kita bisa mensinergikan seluruh potensi kalau bisa alumni-alumni Kusia yang sudah nyebrang kemana-mana baik di Jawa maupun di luar Jawa di bidang Salafiyah maupun non-Salafiyah. Nah, secara eksternal kita juga bisa menggandeng seluruh komponen bahwa Kusia tetap mandiri, tetapi bukan berarti anti dengan yang lain. Kita selalu bersinergi dengan unsur-unsur dan komponen-komponen yang lain. Saya pikir itu kawan-kawan cukup, dan untuk lebih lanjut misalnya ada sesuatu yang ingin dibangun dan sebagainya bisa langsung kontak ke sekretariat, dan insya Allah lagi-lagi untuk satu abad ini kami sudah janjian dengan kawan-kawan bahwa 24 jam kita standby di sekretariat baik di hotel maupun di kantor yayasan. Kantor yayasan tidurnya 16 jam, tapi kalau di rusuhan. Jadi terima kasih sekali lagi, kami berterima kasih. Tadi saya sudah matur kepada kawan-kawan bahwa kebesaran apapun aktivitas yang kami lakukan, manfaat sebesar apapun yang akan kami berikan, ini akan tidak akan lebih menjadi besar tanpa bantuan tulisan dari kawan-kawan semua. Semoga niat baik kita ini betul-betul berkah-kiti waktunya wa'akhirah. Amin. Sekian warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.